Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidanillah wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kita kesempatan perpanjangan umur serta diberikan kesehatan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan kesempatan panjang umur dan waktu yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala ini diberikan keberkahan serta kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin dan menjadi asbab meraih rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, suatu ketika Al-Imam Ibrahim bin Adham pernah berjalan di suatu pasar di kota Basrah. Ketika beliau berjalan tersebut, orang-orang di kota Basrah ketika melihat salah seorang imam, utamanya Imam Ibrahim bin Adham tersebut, langsung respon. Apa yang terjadi? Fajtama'an nasu ilaihi. Seluruh orang-orang yang di sekitar pasar yang utamanya melihat beliau berkumpul. Berkumpul di hadapan Imam Ibrahim bin Adham. Karena dapat kita maklumi ketika seorang ulama ketika ada di hadapan masyarakatnya atau jemaah-jemaahnya, pasti ada yang menghampiri, paling tidak menanyakan keadaan dan hal-hal lain sebagainya. Namun di tengah yang begitu banyaknya manusia di hadapan berkumpul di hadapan Imam Ibrahim bin Adham tersebut, ada yang bertanya dengan pertanyaan, satu pertanyaan namun memberikan 10 jawaban. Satu pertanyaan tersebut adalah salah seorang jemaah beliau bertanya, ya Imam, ya Aba Ishaq, dengan panggilan beliau, ya Aba Ishaq, malana nad'u fala yustajabu lana. Malana nad'u fala yustajabu lana. Wahai Imam, ada apa gerangan yang terjadi pada diri kami? Nad'u fala yustajabu lana. Terus-terusan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kami dapatkan adalah tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolahnya doa yang kami panjatkan kepada Allah seolahnya tidak menembus dinding langit, yakni tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya seperti itu, Imam Ibrahim bin Adham langsung memberikan jawaban. Doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala li'anna qulubakum matat bi asyrati asya'. Perlu kalian ketahui, kata Imam Ibrahim bin Adham, yang menjadi asbab tertolaknya doa kalian tersebut adalah di anna qulubakum matat bi asyrati asya'. Hati kalian telah mati dengan tersebab 10 perkara. Apa 10 perkara tersebut? Maka berarti 10 perkara ini ada menjadi asbab doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah araftumullaha falam tu'addu haqqahu. Kalian mengenal Allah, kata Imam Ibrahim bin Adham. Kalian tahu Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah Tuhan yang patut kita sembah. Namun pada kenyataannya falam tu'addu haqqahu. Namun kalian pada kenyataannya, kata Imam Ibrahim bin Adham, tidak menunaikan akan hak Allah. Ketika dikumandangkan azan seorang muadzin di masjid atau di musalla, pada saat itu menunjukkan bahwa kita saat itu harus menunaikan kefarduan oleh Allah Subhanahu, kefarduan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terjadi, kita tidak menghiraukan, bahkan membiarkan dan tidak melakukan sholat yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang menjadi barangkali, kata Imam Ibrahim bin Adham, menjadi asbab doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, yang menjadi asbab doa kalian ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah. Kalian beranggapan, kalian berasumsi bahwasanya kalian tersebut annakum tuhibbuna Rasulullah. Za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah. Kalian menyangka, berasumsi, menganggap diri kalian cinta terhadap Nabi. Wa taraktum sunnatahu. Namun pada kenyataannya kalian justru meninggalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau kita lihat segala apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu mulai sebelum tidur hingga bangun tidur kembali,
atau dari bangun dari pagi hingga hendak mau tidur kembali, maka semua yang diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pasti ada nilai hikmahnya. Contoh kecil saja, ya, contoh kecil saja. Sunnah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang jarang kita lupakan, nggak usah besar-besar, yang sedikit saja, mungkin segelintir kita ada yang lupa. Masuk ke kamar mandi atau ke WC atau ke toilet, ke kamar kecil, itu disunahkan mengikuti baginda Rasul SAW mendahulukan kaki yang kiri. Tapi hal yang sepele, yang sekecil ini pun betapa banyak dan tidak jarang kita semua bahkan melupakan atau bahkan mungkin tidak tahu. Inilah yang menjadi asbab doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beragapan cinta kepada Nabi, tapi hal ehwal Nabi, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW tidak pernah kita lakukan dan menjadi sebuah sesuatu yang mesti di dalam diri kita. Dan yang ketiga adalah menjadi sebab doa kita tertolak adalah qara'tumul Qur'ana falam ta'malu bihi. Ya, kalian membaca Al-Qur'an, kata Imam Ibrahim bin Adham, namun kalian tidak mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Qur'an kita tidak menghiraukan. Kewajiban yang sudah Allah perintahkan kepada kita lewat Al-Quran, kita tidak menghiraukan. Larangan yang Allah Subhanahu wa taala larangkan terhadap hambanya, terhadap umat baginda Rasul SAW, justru kita tidak menghiraukan. Gak peduli itu wajib, itu haram, tidak peduli semuanya. Nah, barangkali ini yang menjadi doa kita tersebut, seolah tidak menembus dinding langit dan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, akaltum ni'amallah walam tu'addu syukraha. Kalian memakan segala apa yang sudah Allah berikan nikmat kepada kalian. Katakanlah makanan. Namun makanan yang sudah kita makan, nikmat pemberian Allah, ya, walam tu'addu syukraha, tidak pernah membawa kita, tidak pernah menjadikan kita sosok manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang barangkali kata Imam Ibrahim bin Adham, doa kita ditolak oleh Allah. Kenapa? Sesuatu yang sudah Allah berikan kepada kita, sekecil apapun sesuatu itu, kita tidak pernah bersyukur kepada Allah. Istilah kata para ulama menyebutkan, tidak mungkin sesuatu yang besar datang selama sesuatu yang kecil sudah Allah berikan kepada kita, kita tidak pernah mensyukurnya. Berarti sesuatu yang besar akan datang kepada kita. Berawal kapan kita memulai bersyukur dengan apa yang kita dapatkan, sesuatu yang kecil daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, yang menjadi penyebab tertolaknya doa adalah inna syaitana aduwwun lakum walam tukhalifuhu. Kalian mengatakan bahwasanya syaitan tersebut adalah musuh kalian. Kita menyatakan syaitan itu musuh kita, orang yang patut kita perangi. Namun yang terjadi adalah walam tukhalifu. Justru perbuatan yang kita lakukan tidak ada bedanya dengan perbuatan syaitan. Walam tukhalifu, dan kita tidak menjauhi daripada perbuatan syaitan, justru sebaliknya menyatakan musuh terhadap syaitan, tapi justru perlakuan kita sama dengan syaitan. Na'udzubillah. Jadi kalau masih dikatakan omongan kita terkadang tidak konsisten dengan apa perbuatan kita, mengatakan syaitan adalah musuh, tapi perbuatan tidak ada bedanya dengan perbuatan syaitan, yang tidak berusaha menjauhkan diri daripada perbuatan syaitan tersebut. Nah, inilah barangkali yang menjadi penyebab doa kita tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya adalah menjadi hal yang penting kita sadari adalah seseorang tersebut doanya tidak dikabulkan ketika ia beranggapan innal jannata haqqun walam ta'malu laha. Kita mengatakan surga itu adalah benar, namun kita tidak mempersiapkan diri untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Semua kalau ditanya, mau gak masuk surga? Pasti jawabannya mau masuk surga. Dan semua juga kalau ditanya, mau gak masuk neraka? Pasti jawabannya juga tidak mau masuk neraka. Tapi pada kenyataannya adalah kita jujur di hadapan diri kita, ingin masuk surga tapi tidak menyiapkan sesuatu yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kita takut terhadap api neraka, tapi justru kita melakukan sesuatu yang membuat kita masuk ke dalam neraka. Inilah yang ditanyakan seorang laki-laki kepada Imam Ibrahim bin Adham. Ketika doa ditolak oleh Allah Ta'ala, salah satunya adalah menganggap surga adalah sebuah kebenaran, namun diri kita tidak mempersiapkan untuk masuk ke dalam surga tersebut dengan amal yang kita siapkan di dunia.
Dan yang selanjutnya adalah innan nara haqqun walam tahrabu minha. Tidak jauh berbeda, neraka adalah sesuatu yang benar yang Allah siapkan kepada para pelaku-pelaku maksiat, para pelaku-pelaku maksiat tersebut. Namun pada kenyataannya kita yang menyatakan takut terhadap neraka, tidak ingin masuk neraka, namun walam tahrabu minha, kita tidak berlari daripada neraka tersebut. Dalam arti tidak ingin melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya adalah innal mauta haqqun walam tasta'iddu lahu. Kematian itu adalah merupakan sesuatu yang benar akan terjadi kepada diri kita. Walam tasta'iddu lahu, namun kita tidak mempersiapkan akan adanya pasca kematian tersebut. Kita mungkin sering melihat orang lain sudah meninggal dunia, tapi kita mungkin jarang atau mungkin takut untuk membayangkan bahwa kematian itu pun akan terjadi kepada diri kita. Meskipun kita semua beringinan panjang umur dengan beserta keberkahannya. Semua ingin, ketika ditanya siapa yang ingin panjang umur, mau semua panjang umur. Ya. Ada satu riwayat menyebutkan suatu ketika di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ada salah seorang yang dikhabarkan oleh malaikat Israel kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita sendiri mengetahui bagaimana keakraban Nabi Sulaiman dengan malaikat tersebut. Bahkan beliau pun bisa berbicara dalam satu riwayat, bisa berbicara kepada binatang. Bahkan kekuasaan beliau, kerajaan beliau itu pun luas luar biasa, hingga jin pun tunduk di bawah perintah beliau. Menurut riwayat, beliau punya ini ada hubungan dekat dengan malaikat Israel. Saat itu ketika berbincang-bincang, malaikat Israel menginformasikan, menghabarkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, wahai Nabi Sulaiman, dalam beberapa hari, maksudnya 5 hari ke depan, aku akan mencabut nyawa seorang laki-laki, ciri-cirinya seperti ini. Dalam 5 hari ke depan. Setelah Nabi Sulaiman mendengar apa yang diinformasikan oleh malaikat Israel atau malaikat maut tersebut, Nabi Sulaiman mengintai-intai apa yang terjadi laki-laki tersebut 5 hari ke depan setelah yang diinformasikan kepada beliau dari kabar daripada malaikat Israel tersebut. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 5 hari, bahkan lewat, bahkan 5 bulan, laki-laki tersebut tetap ternyata masih hidup. Timbul penasaran yang menimbulkan pertanyaan yang menggelayut di hati Nabi Sulaiman pada saat itu. Ada apa ini? Maksudnya apa? Mungkin seolahnya Nabi Sulaiman tidak pernah mengenal malaikat Israel yang saat ini berbohong kepada dirinya. Apa yang terjadi pada saat itu ketika dalam sebuah pertemuan seiring berjalannya waktu, Nabi Sulaiman bertanya, wahai malaikat Israel, beberapa waktu yang lalu kau pernah mengatakan kepadaku akan mencabut nyawa seorang laki-laki dalam 5 hari ke depan. Ini sudah 5 bulan lebih. Saat itu Nabi Sulaiman diceritakan oleh malaikat Israel pada saat itu, wahai Nabi Sulaiman, aku mengurungkan niatku untuk mencabut nyawa seorang laki-laki tersebut karena atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah tersebut? Sebelum aku mau mencabut tersebut, sebelum 5 hari, seorang laki-laki tersebut bersedekah kepada seorang pengemis, yang dalam riwayat tersebut seorang yang memberikan uang tersebut kepada seorang pengemis sebanyak 5 dirham. Maka Allah berikan 1 dirhamnya tersebut dengan nilai umur 1 tahun. Berarti kita bisa menghitung, bukan lagi 5 hari ke depan, bahkan 5 bulan, tapi 1 dirham dinilai dengan 1 tahun. Wajar saat 5 tahun umur tersebut ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya menjadi asbab seseorang tersebut bisa dipanjangkan umur liwat orang tersebut, ya, manakala orang tersebut bisa menafkahkan hartanya di jalan Allah atau bersedekah, memberikan kepada orang lain daripada sedekah tersebut. Kita pahami memang rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi as-sadaqatu tajlibu rizqa, sedekah tersebut juga bisa menjadi penyebab datangnya rezeki kepada kita. Nah, inilah sebuah kematian tersebut adalah benar terjadi. Namun apakah kita sudah mempersiapkan amal kebaikan yang kita lakukan di dunia untuk mempersiapkan bagaimana pasca kematian tersebut akan datang kepada kita dimanapun kita berada. Dan yang selanjutnya adalah intabahtum min naumikum fashtaghaltum bi'uyubin nas wa nasitum ayubakum, kata Imam Ibrahim bin Adham. Yang menjadikan penyebab doa kalian tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalian bangun daripada tidur, fashtaghaltum bi'uyubin nas, sibuk dengan keaiban orang lain,
wa nasitum uyubakum, namun pada kenyataannya kalian justru melupakan keaiban yang ada pada diri kalian. Terkadang kita melihat keaiban orang tersebut begitu nampak di hadapan kita, tapi tidak merasakan keaiban tersebut ternyata kadang lebih banyak pada diri kita dibandingkan orang lain. 1 sampai 10, 1 sampai 9 benar. Tapi di urutan 10 ada kesalahan. Yang nampak yang bagian ke-10. 1 sampai ke-9 tidak nampak. Padahal itu sebuah keaiban. Jadi kalau 1 sampai 10 kebaikan ada 9, 1 yang ada keburukan. Yang nampak itu pasti 1. Kebaikan yang pada 9 tersebut pada orang lain tidak nampak di depan matanya. Inilah yang menjadi doa tersebut tertolak. Yang terakhir adalah dafantum mautakum walam ta'tabiru minhu walam ta'tabiru bihim. Ya. Kalian sering acap kali menguburkan sahabat atau rekan-rekan kalian. Orang yang sudah meninggal di antara kalian juga ikut mengantar ke kuburnya, ikut menanamnya, ikut menguburkannya. Walam ta'tabiru bihim, namun kalian tidak pernah mengambil pelajaran. Barangkali kalian tidak pernah mengambil pelajaran dari apa yang sudah kalian lihat, bahwa saudara kalian telah meninggal dunia dan kalian juga akan meninggal dunia pada waktunya. Kita berharap mudah-mudahan dengan keberkahan bulan Ramadan ini Allah berikan kita taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih semangat lagi untuk mempersiapkan kita menambah nilai-nilai keimanan dan pahala ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tergolong menjadi manusia yang dibanggakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dibanggakan oleh Rasulullah di hadapan umat-umat lainnya, di hadapan para nabi-nabi yang lain. Kalau kita memang kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Mudah-mudahan dengan keberkahan ini daripada bulan Ramadan ini, harapannya Ramadan saat ini yang kita berada di dalamnya menjadikan kita sosok manusia yang bisa menjaga kebersihan yang ada di dalam diri kita, bukan hanya sekedar bagian lahiriah atau zahir kita, namun juga bisa menjaga sesuatu yang ada di dalam rohani kita. Dan harapannya Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang telah lalu, dan harapannya Ramadan yang akan datang lebih baik daripada Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan dari apa yang sudah kita ketahui dan kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.